Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah jamaah Fast TV yang dirahmati oleh Allah. Pada sore hari ini kita kembali bertemu, kali ini bersama saya Tri Aldi Winata yang insyaallah akan membersamai jamaah Fast TV yang ada di rumah. Walaupun kita online, tapi insya Allah di rumah tetap menyimak dengan baik ya. Untuk kajian pada sore hari ini kita dibersamai oleh Ustadz Kahar Muzaki yang insya Allah nanti akan membawakan tema yang menarik, yaitu amalan-amalan pendulang pahala besar di bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah Ustadz Kahar Muzaki sudah datang untuk membersamai kita. Kita langsung saja sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Sehat, jadi perjalanan lancar di jalan? Alhamdulillah lancar. Lancar nggih. Iya. Bagaimana Ustadz? Kita kan puasa sudah hampir 1 pekan nggih Ustadz. Nah, ini ada kendala-kendala betul Ustadz? Saya buka dulu nggih. Mungkin saya tak menyampaikan salam dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, terkait dengan apa yang panjenengan tanyakan tadi ya, ada kendala apa tidak ketika atau dalam kita melaksanakan ibadah puasa ya, dari tanggal 1 tentunya ya, 1 Ramadan. Kan masalahnya ini juga beda nggih Ustaz ya, ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Betul, yang jelas sama dari tanggal 1-nya, 1 Ramadan. 1 Ramadan. Dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan hari ini, ya insya Allah tidak ada kendala ya. Insya Allah kaum muslimin, kaum muslimat itu juga insya Allah tidak ada kendala ya secara zahir ya, secara zahir kenapa perbedaan pun tidak menjadi masalah. Itu seperti itu, dan ya mudah-mudahan akan terus seperti itulah ya. Jadi masing-masing umat sama masing-masing yang memahami berbeda itu tidak memahami bahwa itu sebuah perpecahan ya. Semoga seperti itu. Berbeda boleh, tapi berpecah belah yang tidak diperbolehkan. Nah itu seperti itu barangkali, sehingga insya Allah akan berjalan dengan aman, nyaman, dan mudah-mudahan bisa terjaga iman dan ikhtisabnya sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Begini Ustaz, terkait dengan bulan Ramadan, itu kan kita dibatasi waktu 1 hari hanya 24 jam Ustaz. Betul. Nah, bagaimana cara kita memaksimalkan selama 24 jam itu kegiatan kita bernilai ibadah? Amalan-amalan apa kiranya yang mendukung kita untuk secara maksimal gitu Ustaz? Iya, baik. Sebetulnya bukan amalannya tapi adalah niatnya, komitmennya. Jadi kalau amalannya saya kira biasa ya. Ya, amalannya saya kira biasa. Yang akan bisa mendorong kita kan adalah niatnya, al-qasadnya. Jadi kita itu berpuasa maksudnya apa? Untuk apa? Nah ini justru yang akan bisa mendorong kualitas ibadah kita. Karena ibadah itu kan tidak di bulan puasa saja. Ya, tidak di bulan puasa saja. Jadi kalau ada orang istilahnya aji mumpung di bulan puasa, khawatirnya setelah puasanya lewat, dia nggak lagi beribadah. Atau tidak lagi segiat di bulan Ramadan. Ya, mungkin ada yang mengatakan wajar ya, di bulan Ramadan giat, kemudian di Syawal gitu menurun gitu loh. Ada yang mengatakan yang penting aja terjun bebas seperti itu ya. Nah, sungguhnya kalau kita pahami bahwa Ramadan itu sebagai pendidikan, sebagai meningkatkan kualitas ya, proses meningkatkan kualitas tentunya yang diharapkan kan setelah Ramadan akan lebih baik. La'allakum tattaqun. Iya betul, la'allakum tattaqun itu sebagai dalilnya ya. Insya Allah semuanya sudah hafal itu. Ya, karena 1 bulan ini akan terulang berapa kali itu tidak hitungan kayaknya lah ya. Ayat itu Al-Baqarah 183 ya. Lah ini memang niat itu menjadi utama ya. Jadi saya berRamadan itu untuk apa? Ya, untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, untuk mendapatkan peningkatan ya, kualitas diri yang lebih baik sehingga ke depan itu akan lebih baik.
Nah, kalau amaliyahnya sama sungguhnya, ya. Kalau kita melihat di beberapa penjelasan ya, di luar Ramadan ataupun di Ramadan ada yang namanya ibadah puasa. Iya kan? Iya, Ustaz. Sama. Cuma memang di dalam bulan Ramadan ini wajib sebulan penuh. Nah, itu kan. Dan ada hadis yang memberikan motivasi kepada kita kan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini banyak diriwayatkan oleh para periwayat hadis kan. Dan sahih disepakati. Lah ini kan satu hal yang buat motivasi. Ya, motivasi. Ini pertama. Jadi memang di Ramadan itu ada yang khusus puasa sebulan penuh. Ya, itu mudah-mudahan ya, ini betul-betul bisa menjadi apa ya? Sesuatu yang bisa merubah kita lebih baik. Ya, karena tadi kan la'allakum tattaqunnya itu agar supaya kamu menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak lagi berpikir kemuliaan di hadapan manusia. Ini yang beratnya di situ. Berat, Ustaz. Masya Allah. Ya, kadang-kadang seorang ustadz nggak dipanggil ustadz juga kemudian kecil hati gitu kan. Pak Haji nggak dipanggil Pak Haji juga kecil hati. Kita datang nggak dikasih tempat duduk juga kadang-kadang marah kan kayak gitu. Nah ini jadi kadang-kadang masih banyak orang yang mengharapkan kemuliaan di hadapan manusia dan bahkan sebagian orang menganggapnya lebih penting gitu ya. Ujian. Tapi tidak berpikir saya kira-kira pantas nggak dimuliakan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini sungguhnya filosofinya ya agar kita bisa orientasinya adalah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ya, di sisi Allah, muliakan di sisi Allah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan dari manusia, bukan di sisi manusia. Itu yang utama. Gitu, nggih. Insya Allah kalau kita dimuliakan Allah, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah di dunia juga kita akan hidup mulia. Ya, gitu ya. Kita akan hidup mulia insya Allah karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Jadi kalau kita bicara amalannya itu ya. Tadi puasa itu yang memang istimewa ya, karena tidak ada pada hari yang lain yang sebulan suntuk. Tapi puasanya sendiri ada, kan gitu kan? Sunnah. Puasa tapi sunnah, kan begitu. Nah itu. Kemudian ketika kita masuki bulan yang lain, bulan Ramadan, maka kita harapkan puasa tidak berhenti. Tidak berhenti. Ya dengan puasa sunnahnya. Senin Kemisnya, Daudnya, kayak gitu kan dilanjutkan. Karena di dalam hadis kan yang sunnah itu akan melengkapi yang wajib dan akan menambah cinta Allah kepada kita. Kan itu kan? Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi, apakah puasa kita di bulan Ramadan ini yang 30 hari atau 29 hari ya misalnya. Itu sudah sempurna apa belum gitu kan? Maka berikutnya akan kita lanjutkan dengan apa? Puasa yang sunnah. Seharusnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ya ada amalan yang lain, apa itu? Membaca Al-Quran. Kita tahu bahwa Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita, ya. Dan petunjuk itu berupa Al-Quranul Karim. Dan pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Maka kita harus bisa menuzulkan Al-Quran kepada hati kita. Ya, bukan menuzulkan Al-Quran pada background peringatan nuzulul Quran saja. Ini ya. Yang terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi ketika nuzul Quran rame gitu kan. Apalagi kalau ustadznya, kiainya rame juga gitu kan. Itu seolah-olah udah sukses berhasil gitu kan. Makanya yang penting itu memang di bulan Ramadan selain puasanya itu sendiri ya. Nah, kita tadarus Al-Quran. Ya, mempelajari Al-Quran. Kalau memang kita ingin mendapatkan hidayah petunjuk ya. Karena petunjuk dan hidayah itu ada di dalam Al-Quran. Jadi memang untuk Al-Quran itu lebih diutamakan ya ketika di bulan Ramadan itu. Iya. Jadi sebetulnya bukan lebih diutamakan ya, tapi termasuk hal yang utama. Hal yang utama. Ya, hal yang utama. Itu ya. Jadi memang jangan sampai kita hanya membaca saja sungguhnya ya. Tapi pada kesempatan kali ini harus kita tingkatkan. Tidak hanya membaca, meskipun membaca juga dapat pahala ya, yang berlipat ganda. Karena di bulan puasa ini kan memang luar biasa ya. Dan puasa itu memang Allah yang memberikan pahala tidak terhingga gitu kan. Nah ini, jadi baca Al-Quran
kemudian pelajari juga apa? Maknanya dan berusaha untuk bisa mengamalkannya. Itu yang penting. Jadi jangan hanya baca saja, nggak mau mengamalkan. Ibnu Taimiyah mengatakan apa itu? Orang yang nyuekin Quran gitu kan. Kalau hanya mau baca saja, bagus. Tapi nggak mau mengerti maknanya, itu juga nyuekin Al-Quran. Baca, kemudian apa namanya, mempelajari maknanya, kemudian tidak mau mengamalkan, itu juga mencuekin Al-Quran. Kata beliau itu kan. Maka yang benar itu ya dibaca, dipelajari maknanya, dan juga diamalkan. Lah ini yang kadang yang mendasar ya. Itu apa? Banyak masih kaum muslimin, muslimat gitu ya, yang mungkin tidak mengenyam pendidikan di pondok atau di mana gitu kan. Kan dia harus baca Al-Quran ketika sholat misalnya. Maka wajib bagi dia, bagi kita semuanya ya, untuk belajar Al-Quran. Setidaknya belajar membaca yang benar. Karena pasti kita membaca Al-Quran ketika kita sholat. Nah itu. Jadi pada bulan Ramadan ini minimal itu mencoba mempelajari lagi ya suratan-suratan yang biasa kita pakai untuk sholat. Nah ini ya, mempelajari, mentadaburi, merenungkan isinya yang biasa kita pakai untuk sholat. Ini sangat penting. Insya Allah akan mendukung sholat kita, menjadi sholat kita lebih khusyuk, lebih baik, lebih bermakna gitu kan. Karena kita sambil merenungkan makna daripada apa yang kita baca. Nah itu ya kita himbau gitu ya, bahwa monggo kaum muslimin muslimat ya yang memang merasa bacaannya kurang gitu kan ya, pada kesempatan ini luar biasa ya, pahalanya luar biasa dilipat gandakan ya, tapi kemanfaatannya juga luar biasa insya Allah. Selama bulan Ramadan belajar tahsinnya, tajwidnya, tafsirnya, suratan-suratan yang biasa kita gunakan untuk sholat, sehingga nanti sholat kita udah bagus bacaan, itu luar biasa. Itu ya. Kemudian ada beberapa lagi, termasuk Qiyamul Lail. Ya. Ada Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu kan apa ya? Berdiri pada waktu malam ya. Artinya menghidupkan malam bulan Ramadan. Nah, itu bisa dengan sholat malam, ya bisa dengan tadi baca Al-Quran. Berarti tidak harus sholat malam saja. Iya, tidak sholat malam saja. Juga bisa dengan apa? Iktikaf. Nah ini ya. Jadi ketika di malam-malam bulan Ramadan ya diisi dengan seperti itu. Ini luar biasa ya. Jadi sholat malamnya kita kenal dengan apa? Bahasa umumnya di kita itu tarawih ya. Sholat tarawih. Lah itu. Maka ya Allah, ini satu hal yang memang luar biasa ya di bulan Ramadan adalah semangat sholat tarawihnya. Bahkan kadang-kadang ketika orang ditanya mau kemana? Mau sholat tarawih. Lupa sholat isyanya. Nah, ini yang sering saya sampaikan supaya diperbaharui niatnya. Jangan sholat tarawih dong. Jawabnya sholat isya saja. Loh kenapa? Sholat tarawih kan sunnah. Utamakan isyanya. Insya Allah sunnahnya mengikuti gitu loh. Loh nanti tarawih nggak? Ya insya Allah saya terus tarawih gitu loh. Tapi ke masjid utamakan wajibnya. Nah, itu terbiasa dengan ke masjid untuk sholat wajib. Ya nanti insya Allah kalau seperti itu di bulan Syawal juga akan bisa berkelanjutan. Tapi kalau niatnya sholat tarawih, Syawal sudah nggak ada lagi tarawih, maka dia tidak berangkat lagi ke masjid untuk sholat jamaah, kan repot kan? Nah itu kan ada pola pikir yang sudah tertanam ya, berangkat tarawih kayak gitu loh. Maka sing rame ya isya ya. Isyaknya yang rame, zuhur, asar sepi kadang gitu kan. sampai nggak muat itu saat masjid itu. Nah itu sampai apa keluar gitu kan. Cuma kalau di awal-awal Ramadan. Awal-awal, nah iya seperti itu. Makanya memang ada dari dalam itu, sebenarnya dari dalam hati kita itu yang kepingin betul-betul apa mendapatkan kemanfaatan yang bisa merubah hidup kita lebih baik apa tidak. Tapi kalau hanya rutinitas yang memang ya selesai ya gitu kan. Nah ini ya. Jadi monggo mengqoma Ramadhana imanan, man shoma Ramadhana imanan itu kan sudah luar biasa sungguhnya. Ya. Lah ini sudah biasa terulang-ulang lah dalil-dalil itu. Ghufira lakum ma taqaddama min dzambi, ini suatu nikmat yang sangat luar biasa ya. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ya, barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan surga, sungguh dia beruntung kan? Ya, ini
Bagaimana caranya? Ya kita diampuni kan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Kalau dosa kita diampuni oleh Allah, insya Allah tidak masuk neraka. Kan gitu kan. Nah, bagaimana caranya diampuni? Ya, kesempatan di bulan Ramadan ini juga peluangnya begitu besar. Meskipun di bulan-bulan yang lain pun itu juga begitu banyak rahmat Allah, kasih sayang Allah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya sedekah ya. Sedekah di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana kita tahu ya, misalnya di dalam ya hadis riwayat At-Tirmidzi kan, orang yang memberikan sedekah makan untuk apa? Orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu sendiri, tidak dikurangi sedikit pun. Ini kan luar biasa ya. Tapi jangan sampai kemudian lah aku sedekah baiklah ya gitu kan. Nah, itu kewajibannya tetap harus dilaksanakan. Maka dia akan mendapatkan nilai plus gitu kan. Ada bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya, jadi sedekah di bulan Ramadan ini memang harus kita tingkatkan. Gitu ya. Sedekah sebetulnya ya sedekah apa saja. Ya, sedekah harta, sedekah ilmu juga, sedekah lah. Segala sesuatu yang baik ya, segala sesuatu yang baik yang bermanfaat ya untuk diri kita dan juga untuk orang lain ya. Mohon maaf Ustaz, kalau untuk sedekah sendiri kan misalnya itu kadang orang-orang yang tidak mampu sedekah dengan harta mungkin berpikiran, saya sedekah dengan apa ya, saya tidak punya harta, tidak punya ilmu misalnya ya. Itu bagaimana Ustaz? Ya, bisa sedekah dengan tenaga. Iya, bisa sedekah dengan tenaga ya. Jadi kan menolong orang, membantu orang itu kan sedekah ya. Membantu orang apa saja yang bisa kita bantu itu sedekah ya. Menyingkirkan duri di jalan ya, penghalang itu juga termasuk bagian dari iman kan, bagian dari amal soleh, amal kebaikan, dan itu sedekah ya. Apalagi kalau kita lebih luas lagi kan ya, kita melafalkan ya zikir itu juga sedekah kan gitu. Jadi begitu rahmat Allah itu luar biasa sungguhnya ya, jadi tidak terhingga. Maka kembali kepada kita manusianya, bagaimana kita itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sedekah juga tidak harus banyak kan gitu ya. Kalau yang rezekinya misalnya kita sedekah harta, rezekinya banyak, ya banyak. Ya, jangan sampai sama ya, rezekinya banyak dengan yang sedikit sama gitu kan. Katanya apa dalilnya? Yang penting ikhlas. Nah, ini kan repot itu kan. Kalau seperti itu ya tidak imbang lah gitu ya. Nah, itu sedekah. Dan kemudian ada satu amalan yang khusus juga, yaitu membayar zakat fitrah. Lah ini ya, membayar zakat fitrah tentunya sesuai dengan ketentuan ya, bagi orang yang memiliki sisa makanan pokok ya di akhir hari Ramadan itu. Nah, ini kalau memiliki sisa ya itu berarti dia punya kewajiban ya. Meskipun nanti akan dapat lagi gitu kan. Ya, orang miskin tapi punya bahan makanan pokok yang lebih pada saat itu untuk dikeluarkan zakat jiwanya itu. Nah, ini luar biasa. Mensucikan diri kita gitu kan. Dengan cara yang betul-betul kita ikhlas ya, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, ada dua lagi ini. Tadi sudah ya, 5. Ada 2 lagi. Tadi sudah berapa? 5. 4 atau 5? Seperti yang pertama ya. Iya. Yang pertama tadi untuk puasa. Puasa itu sendiri. Yang kedua membaca Al-Qur'an. Yang ketiga tadi qiyamul lail. Yang keempat iktikaf. Yang kelima sedekah. Iya. Sekarang yang keenam. Baik. Iya. Jadi yang keenam itu ya ada satu perintah yang amalan sebetulnya bisa di luar Ramadan juga gitu ya. Sahur ya. Jadi kan di dalam sahur itu ada barokah, apalagi di bulan Ramadan gitu kan, akan dilipat gandakan. Nah, maka di dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang perbedaan ya puasa Nabi Muhammad dan umat sebelumnya, itu di beberapa hadis itu ternyata memang bedanya adalah di sahur. Ya, kita sahur, mereka tidak, itu seperti itu. Nah, maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di dalam sahur itu ada barokah, gitu kan? Jadi makan sahurlah, karena di dalam sahur itu ada berkah. Nah, ini dan sahur yang baik di akhir malam, gitu ya. Jangan sampai jam 12 malam kita sahur. Meskipun sah apa tidak sahurnya,
ya sah sahurnya, tapi kurang memaksimalkan ya kesempatan untuk mendapatkan yang lebih baik. Nah itu sahur dan kemudian menyegerakan berbuka. Nah ini juga amalan yang ringan sungguhnya, bisa kita amalkan dan pahalanya juga luar biasa karena juga ada keberkahan dan bahkan dikatakan manusia yang kemudian menyegerakan berbuka itu dikatakan dalam keadaan baik selamanya gitu kan. Jadi ini hadis riwayat Bukhari ya. Manusia yang senantiasa dalam keadaan baik selamanya itu mereka adalah yang menyegerakan berbuka. Nah, jadi ada proses, ada satu kesempatan yang diberikan Allah yang tidak begitu sulit menyegerakan berbuka. Ini akan menjadikan kita lebih baik kehidupan kita. Itu karena apa ya? Ada unsur ketaatan di situ. Ya, ada unsur ketaatan. Ya. Dan juga ada unsur keberkahan. Ya. Ada unsur mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saatnya makan, ya segera makan. Makanya ketika kita ada satu kewajiban, memang sebaiknya adalah segera dilaksanakan. Jangan ditunda-tunda begitu loh. Ya, nah, itu yang kelima. Penyakitnya anak zaman sekarang menunda-nunda, bilangnya mager dan sebagainya. Apalagi sekarang kan zamannya gadget gitu Ustaz. Ya. Nah, itu sering menunda-nunda seperti itu Ustaz. Nah, itu dia. Ya, jadi ada setan gepeng ya. Setan gepeng. Banyak ustadz yang mengatakan begitu ya. Padahal ya sebetulnya itu bisa jadi setan, bisa jadi pendukung kita untuk lebih meningkatkan kualitas diri kita sungguhnya kan. Yang namanya gadget itu kan. Ya kalau isinya aplikasi, masalah tafsir dan hadis dan sebagainya kan luar biasa kan. Tapi isinya mainan ya begitu. Nah ini ya. Jadi anak-anak muda ya yang muda banget gitu ya, malah ya remaja gitu kan. Bahkan ngabuburit saja itu banyak yang kemudian menyia-nyiakan waktunya. Iya kan? Betul. Misalnya ada satu pengajian jelang buka puasa. Di depannya ada taman ya misalnya. Ada alun-alun. Katakanlah di Banyumas ini ya. Ada pengajian jelang buka puasa di Masjid Agung. Rame mana kira-kira yang ngaji dengan yang di alun-alunnya gitu. Mungkin kalau di Banyumas rame yang ngaji kita husnudzan. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi ya Allah, luar biasa ternyata. Yang mudah-mudahan tahun ini ramai yang ngaji. Amin ya Allah. Karena mungkin sudah diingatkan oleh Allah dengan corona gitu kan ya. Jadi diingatkan seperti itu, diuji dengan seperti itu. Dulu ketika corona merasa aduh nggak bisa ke masjid, nggak bisa ngaji kayak gitu kan. Dibatasi segalanya. Sekarang sudah seperti ini kudune gitu. Seharusnya gitu kan. Brung ke masjid gitu kan, seharusnya begitu. Aja seperti kayak zaman corona lagi gitu kan. Nah itu yang ya kita harapkan seperti itu sungguhnya. Ya barangkali itu tadi karena memang ada motivasi yang kurang, ya ada niat yang kurang. Yang salah. Iya, masuk Ramadan itu harus bagaimana? Itu mau ditata dan harus ada target ya. Saya dulu seperti apa, saya sekarang kepengen seperti apa. Kalau enggak ya rutinitas saja jadinya. Gitu kan. Ada muhasabah, kemudian ada menentukan langkah dan target. Kalau kata anak-anak sekarang resolusi. Nah, wes kayak gitulah ya. Anak-anak muda seperti itu. Itu. Kemudian yang terakhir itu apa? Umroh ini. Ada satu hadis riwayat Imam Bukhari juga gitu kan. Jadi kalau orang yang beribadah umroh di bulan Ramadan itu ternyata dia seperti haji. Nah, seperti haji. Ya, untuk saat ini alhamdulillah sudah ada beberapa jamaah yang berangkat ya. Sudah diizinkan berangkat kayak gitu kan dari Indonesia. Ya mudah-mudahan ke depan teruslah ini menjadi lebih baik ya. Corona terus lenyap dari muka bumi ini sehingga ibadah kita lebih baik dan umat itu akan semakin sadar ya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini betul-betul bisa menjadi pembelajaran, meningkatkan amal ibadah kita. Apapun amal ibadah itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya akan kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan juga akan berlanjut sampai di
bulan-bulan lain sampai akhir hayat kita. Amin. Kan seperti itu ya. Sudah umrah belum? Belum, Ustaz. Belum. Ya, Bismillah gitu ya. Atau haji aja sekalian. Kalau belum haji ya haji bismillah gitu kan. Menabung 30 tahun. Tanya Mas 30 tahun ya. Ya itu. Ya, jadi umrah itu seperti pahala haji, umrah di bulan Ramadan seperti itu. Kan luar biasa kan. Nah, kalau haji itu biasanya berapa hari ya? Ya meskipun prosesi hajinya sendiri sebentar sebetulnya ya, karena ada perjalanannya, ada menunggunya di sana seperti itu. Ya ini luar biasa. Yeah. Tapi kadang berdalil gini saat anak-anak muda sekarang kan yang ngaji, loh aku belum umroh, tapi kan ada hadis Nabi yang mengatakan kalau yang berdiam diri di waktu pagi saat setelah sholat subuh, pahalanya setara dengan sempurna. Gimana ya, Ustaz? Ya begini ya, kalau orientasi pahala maka kadang-kadang kita akan malas melakukan amalannya. Ya, jadi orientasinya jangan pahala. Ya. Kita kan ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintahnya gitu kan ya. Ya termasuk seperti itu. Jangan kita berpikir pahalanya sesungguhnya. Pahala pastilah gitu kan. Pasti. Allah tidak akan zalim kepada hambanya dan Allah tidak pernah ingkar janji. Itu sungguhnya ya. Tapi kewajiban-kewajiban, amalan-amalannya yang harus kita kerjakan itu yang harus kita pikirkan. Sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu. Yeah. Alhamdulillah. Yeah. Jazakallah khairan, isinya daging semua nih ya, jamaah Fast TV yang Allah. Kita perhatikan 7 poin yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Kahar ya. Sepertinya hafal ya jamaah semuanya. Nah, ini Ustadz, sebelum kita tutup Ustadz, mungkin ada nasihat untuk saya dan kita semua supaya bagaimana Ramadan kali ini gitu Ustadz. Ya. Jadi untuk Ramadan kali ini ada satu filosofi puasa. Asyamu al-imsaku. Itu satu filosofi yang mendasar. Jadi kalau kita ingin menjadi lebih baik, belajarlah untuk bisa menahan diri. Menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dari sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi yang diharamkan kita tinggalkan, yang tidak diridhoi tinggalkan, yang dibenci gitu ya, itu juga kita tinggalkan. Berusahalah untuk seperti itu. Karena memang makna daripada puasa itu kan menahan diri. Insya Allah kalau kita bisa menahan diri dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi kebaikan bagi kita dan juga untuk orang lain. Dalam ibadah, dalam muamalah, ya dalam hal apa saja. Itu maknanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bisa ditutup Ustaz. Baik, saya kira itu para pemirsa apa ini? Fast TV ya, saya belum hafal. Fast TV yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Ustadz Kahar. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.